Setelah sekian lama tidak mereview benda-benda aneh ya, kali ini gue bakalan nge-review mainan baru gue yang baru aja datang, baru gue beli di tahun 2023 ini. Dan apakah itu mainannya? Langsung aja kita lihat. Ya, jadi ini adalah mainan yang bakal gue review kali ini. Jadi ini adalah RC dia, ini adalah RC yang udah cukup jadul nih. Udah nggak diproduksi lagi. Untuk modelnya sendiri ini model sports car. Nah, untuk keunikannya sendiri nanti bakal gua bahas sekalian kita review. Oke. Untuk kelengkapannya sendiri pada saat kita beli kita dapat tentu saja mobilnya ya. Terus kita juga dapat ini remote-nya. Ini remote jadul sekali nih, Pak. Buat kalian yang mungkin dulu pas masih kecil pernah beli ya. Ini remote-nya, terus kita juga dapat satu buah baterai kotak 9 volt. Terus kita juga dapat kita juga dapat ini. Kita dapat antena buat remote-nya ini nanti. Dan kita juga dapat satu buah baterai dengan kapasitas 1500 mAh. Untuk voltasenya sendiri 9,6 volt. Ini bisa kalian lihat deh. Ini best before-nya 2019. Sudah lewat. Ini sudah kadaluarsa ini kalau makanan nih mah. Ya, jadi untuk ketahanannya sendiri sih nggak bisa diharapin ya. Karena dilihat dari baterainya aja ini udah kadaluarsa, jadi pastinya bakal cepat habis. Apalagi ini baterainya yang NICD ini. Ini baterai jadul banget. Kalau sekarang itu udah Li-ion kalau nggak salah ya. Gua nggak terlalu paham. Soalnya gue beli ini bukan buat dimainin emang. Gue punya cerita tersendiri tentang RC ini. Makanya begitu gue lihat langsung gue beli. Nah sekarang ayo kita review mobilnya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Chargernya. Bisa-bisanya nggak gue sebut. Jadi ini dalam paket pembeliannya juga dikasih charger ya pastinya. Untuk charger sendiri ini bisa dilihat inputnya, outputnya ya. Itulah gue nggak begitu paham memang. Oke lanjut. Nah sebelum kita review kita pasang-pasang dulu nih aksesoris nih. Bukan aksesoris ini. Pokoknya gitulah. Setnya dulu. Nah ini tampilan RC-nya nih. Uts, wait. Oke. Nah untuk RC-nya sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah kita coba nyalain nih. Ini baterai udah gua pasang tadi. Waduh. Nah jadi ini adalah apa yang gue sukai dari RC ini ya. Jadi dia itu lampunya beneran di depan nih. Dan dia, wait, agak berat ya. Kalau misalnya kita nyalain, kita gas, apa yang terjadi? Waduh. Nah, jadi lampu depannya itu kalau digas bakal nyala nih lampu utamanya. Jadi lampu senja, ini lampu utama. Nah, kalau misalnya kita mundur, lampu belakangnya juga bisa nyala dong. Coba kita lihat.
Nah, jadi mantep banget ya. Jadi ini selain RC dia juga ala-ala miniatur gitu. Lampunya tuh beneran. Dan itu yang udah susah banget dicari di zaman sekarang. Ada yang kayak begini tapi harganya ya tentu saja tidak murah. Untuk belok-beloknya kurang lebih kayak begitu. Oke, kita biarnya dia nyala. Remote-nya kita taruh. Untuk RC-nya ini sendiri nih eh, punya shock ya. Jadi ada pernya di bagian bannya dan itu cukup bagus. Dia nggak keras gitu. Nah, untuk RC-nya ini sendiri ini punya body yang keras ya, ini hard shell. Bukan kayak yang zaman sekarang yang polikarbonat. Yang polikarbonat itu biasa di bagian depan dan belakang ini ada klip-klipnya. Nanti gue kasih contoh. Kebetulan gue punya dua RC, tapi yang satunya itu bodinya udah pecah ya. Yang satunya itu bodinya polikarbonat. Ini kita coba nyalain lagi deh. Tadi gue matiin dulu. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, ini kondisinya sendiri sih. Udah lecet-lecet. Nih, kondisinya tuh stiker-stikernya udah berjamur dan lain-lain. Wajar karena emang ini stok barang lama. Nah, ini kalau misalnya bisa kalian lihat nih, ini kan ada mika bening ya. Ini sebenarnya tuh terpisah dari bodi utamanya yang warna biru ini. Jadi yang warna biru ini dia tidak beningnya. Jadi memang plastik pekat seperti ini warna biru. Nah, kemudian di dalamnya itu ada mika bening tuh, ditempel-tempel di lem. Itu ada di bagian depan, samping, dan juga belakang. Yang bagian belakangnya ada garis-garisnya gini. Mantep banget. Udah kayak mobil asli ya. Dan untuk antenanya dia modelnya seperti ini ya. Ujungnya ada pentolannya gini, antenanya panjang banget. Kalau mobil RC sekarang yang sudah lebih modern itu biasanya sudah nggak ada antena-antena gede kayak gini, antena panjang. Biasanya antena udah kecil, bahkan yang gue tahu sih udah nggak ada antenanya, dia di dalam gitu antenanya. Ini tampilannya yang bisa dilihat. Kita ganti WH. Oke, nih lampu senjanya. Ini kenapa stikernya terbalik? Hey, udah ada beberapa lecet di sini karena gue coba mainin. Nah, untuk bagian lampu belakangnya kayak gini, bagian bawahnya ini ada lampu-lampunya ya, kelihatan tuh. Asli ini harusnya udah jadul banget. Bahkan tadi kalau bisa kalian lihat di bagian soketnya tuh udah warna kuning banget gitu, kayak baru-baru berokok. Aduh. Nah, kalau untuk remote-nya sendiri nih tidak ada yang spesial ya. Ini on off-nya ada di sebelah sini, baterainya di bawah sini. Ini antenanya bisa dipanjangin nih. Ya coba. Udah. Kita pendekin aja. Ini kalau ke depan dia ke kanan, ke belakang dia ke kiri. Ini kalau ke depan dia mundur, kalau ke belakang dia maju. Bagian belakangnya ini nggak ada apa-apa ya, cuma ada stiker-stiker aja. Ini mereknya Jinjiang. Ya, itu doang. Nah, untuk perbandingan ini adalah RC gue yang lama ya. Jadi ini dia memang untuk lampu-lampunya tuh ada di bagian bannya gitu dia. Jadi di bagian belakang ada lampu, bagian depan ada lampu. Yang di sebelah sini gue copot. Terus ini adalah tempat untuk klipnya nih. Kebetulan di sebelah kiri ini udah patah. Nah, ini klipnya nanti dijepit pakai besi gitu. Ada penjepitnya.
Ini kebetulan udah patah nih sasisnya nih. Kebetulan masih bisa nyala, cuma ya kabelnya ada yang goyang jadi kadang bisa nyala kadang enggak. Ini juga gearbox depannya udah rusak nih, udah gua akalin seadanya tapi ya, begitulah. Ini kebetulan sih untuk speednya masih bisa dua ya, jadi ada kecepatan sedang dan yang kecepatan tinggi. Tapi ya beginilah keadaannya. By the way, untuk RC ini gua beli sekitar tahun 2010 2011. Jadi udah cukup lama banget ya. Dan rata-rata RC zaman sekarang itu emang lampunya kayak begini. Lampunya ya ada di ban gitu. Dan gua paling males kalau lampunya yang kedip-kedip gitu ya. Yang ala-ala lampu diskotik. Kebetulan untuk lampu RC ini warnanya biru. Nanti gue coba nyalain. Sekarang kita review. Kita coba mainkan dua RC ini. Buat ngasih lihat perbedaannya. Nah, by the way untuk sasisnya udah karatan. Dan ini keras. Sasisnya. Sasis depannya juga ya agak keras ya. Kurang banget gitu. Nah, gue mau ngasih lihat kalian slow motion dari sasis RC gue yang ini. Karena itu empuk banget, dia bisa mantul gitu loh. Yuk. Nah, sekarang kita coba lihat detail-detailnya nih. Hmm, ya, di sini ada beberapa stiker dan ini stikernya asli ya. Ini stikernya kertas. Ada jamur-jamurnya tuh udah warnanya wow, juga udah kayak robek gitu. Kalau yang putih ini, yang silver ini itu memang catnya dari sananya. Nah, ini ada stiker yang gue kasih selotip karena gue coba mempertahankan keoriginalannya ya, stiker-stiker jadulnya. Cuma nanti kalau emang sekiranya stikernya ini sudah tidak terselamatkan, mungkin bakalan gue repaint atau gue ya sekedar copot aja. Tapi untuk sementara ini gue pengen mempertahankan tampilannya yang jadul kayak gini.
Nah ini bisa kalian lihat ya, ini spionnya bagus banget. Spionnya ini kokoh dan dia bagus modelnya nih, tebal kayak asli. Terus ini ada stikernya gitu, silver gitu ya. Widih. Untuk spoilernya dia cukup gede. By the way ini walaupun tanpa spoiler sudah ada ducktailnya ya. Kalau nggak salah namanya ducktail kan, ya kan? Ya, ya itulah, ducktail, duckbill, ducktail dong. Ya, sudah ada ducktailnya. Sini ada beberapa stiker yang sudah gelap warnanya. Ini quick diver, ya, striker. Ada platnya ya. Mungkin kalau kalian mau bisa platnya diubah gitu pakai plat kalian gitu ya kan. Bisa. Ada lecet yang gua nggak tahu nih. Kayaknya habis nabrak waktu gua review. Yuk, ini lampunya. Wah, ini fitur utamanya lampunya sih. Udah susah banget buat nyari RC yang modelnya mobil sport kayak gini. Spoilernya gede, lampunya kayak asli di depan begini dan juga di belakang kalau dia mundur. Nih, ya udah sangat langka. Bukan langka karena mahal ya. Ini langka karena emang sudah tidak produksi lagi. Ini tampilan dari depan. Ya, biar jelas. Tampilan dari depan. Tampilannya dari samping kiri. Tampilannya dari belakang. Dan tampilannya kalau dari samping kanan. Fokus, fokus. Udah. Moncong ini ya kalau dari samping sih bagus ya, kalau dari depan sih jujur agak kurang gitu. Kalau dari samping sih keren ya. Khas mobil sport, dua pintu, moncongnya panjang, terus ada spoilernya. Ya, ini tampilannya kalau dari atas ya. Gue kasih lihat nih. Ya, ini tangan gue. Ini cukup gede ya artinya. Hmm, mantap, mantap, mantap. Nah, untuk harganya sendiri RC ini gue beli dengan harga kurang lebih 230.000. Dan ya apakah worth it? Buat gue sih iya, karena emang RC ini punya ceritanya tersendiri. Dimana gue pada tahun 2005 2006 gue itu pengen mobil truk plastik yang nggak pakai mesin, yang mobil truk biasa aja. Tapi waktu gue ngerengek pengen dibeliin mobil mainan, malah dibeliin mobil RC nih. Yang mana pada saat itu gue lupa harganya berapa, mungkin sekitar 400.000. Dan itu di tahun 2006 udah cukup mahal ya. Zaman dulu tuh 400.000 tuh main mahal gitu. Dan gue akhirnya malah dibeliin RC dan ya modelnya kurang lebih kayak gini. Gue udah lupa persisnya kayak gimana untuk bentuknya ya, tipe mobilnya. Tapi yang jelas mobil gue yang dulu itu warna kuning, sports car juga, dan punya spoiler yang gede juga. Dan yang paling utama ini, lampunya. Lampunya itu real. Lampunya itu asli nih, bisa kalian lihat ya. Gue suka banget sama lampunya nih. Ini Mika ya by the way. Lampunya Mika nih. Lampunya Mika, di dalamnya ada kayak eh, tempat lampunya gitu warna silver. Jadi kayak mobil asli gitu. Jadi ini bukan sekedar RC tapi juga udah kayak miniatur. Susah banget udah nyari yang kayak gini. Apalagi dengan harga yang cuma 230.000. Kalau buat kalian yang iseng bukan buat profesional gitu, sangat-sangat worth it menurut gua, apalagi kalau kalian punya kenangan tersendiri sama mobil RC kayak begini. Misalnya buat kalian yang pengen beli RC kayak begini terus kalian modif, kayaknya juga bagus ya. Mungkin mau kalian bikin dia full propo atau apalah itu, terus dikasih fitur-fitur lain biar dia bisa ngedrift dengan bagus gitu ya kan. Ya, sangat worth it ya.
Karena untuk RC yang lampunya kayak gini, hard body, terus bisa ngedrift yang keren kayak gini, zaman sekarang sih harganya kalau nggak salah ya itu sekitar 4 sampai 6 juta. Tapi memang mesinnya itu sudah beda. Kalau ini kan QD ya, simple gitu kayak digas langsung kenceng aja. Dan nggak ada fitur-fitur gimana-gimana, cuma bisa maju mundur belok. Nah, tapi kalau yang harga 4 sampai 6 juta itu kalau nggak salah memang mesinnya udah bagus dan bodinya hard shell dan lampunya kayak gini. Ya, kurang lebih kayak begitu. Ini kasihan banget si gue yang lama nih. Ya mungkin segitu aja dari gue untuk review RC ini. Thanks sudah nonton, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh banget. Kalau misalnya gue paham dan bisa jawab ya pastinya karena gue bukan orang yang expert di bagian gue. Karena kebetulan gue bukan orang yang expert. Karena gue kebetulan bukan orang yang expert untuk mobil RC gitu. Gue memang beli buat dipajang aja gitu. Supaya ada kenang-kenangan dengan almarhum ayah gue. Uh, Keren banget nih. Buat pajangan gitu kan. Kalau lampunya bisa nyala terus sih, bagus ya. Hmm, oke, thank you.